Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Martin Syahaya dari Prodi Fisika dengan NPM 19353 Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Mekanika Klasik. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 dengan judul Gerak Umum Partikel dalam 3 Dimensi. Pendahuluan prinsip umum. Kami sekarang memeriksa kasus umum gerakan sebuah partikel dalam 3 dimensi. Bentuk vektor dari persamaan gerak partikel tersebut adalah F sama dengan dp per dt. 3 komponen gaya dapat berupa fungsi eksplisit atau implisit dari koordinat, turunan waktu, dan spasialnya, dan mungkin waktu itu sendiri. Tidak ada metode umum untuk memperoleh solusi analitik untuk persamaan gerak di atas. Dalam masalah dengan kompleksitas yang paling ringan sekalipun, kita mungkin harus menggunakan teknik numerik terapan. Namun demikian, ada banyak masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan metode analisis yang relatif sederhana. Mungkin benar bahwa masalah semacam itu terkadang terlalu sederhana dalam representasi realitasnya. Namun mereka pada akhirnya berfungsi sebagai dasar model sistem fisik nyata, dan karenanya sangat sepadan dengan upaya yang kami lakukan di sini untuk mengembangkan keterampilan analitis yang diperlukan untuk memecahkan masalah idealis semacam itu. Bahkan ini mungkin terbukti mampu membebani kemampuan analitik kita. Fungsi energi potensial dalam gerakan 3 dimensi, operator Del. Asumsikan bahwa kita memiliki partikel uji yang tunduk pada suatu gaya yang ikalnya menghilang. Kemudian semua komponen curl F pada persamaan 4.1.9 lenyap. Kita dapat memastikan bahwa ikal hilang jika kita menurunkan F dari fungsi energi potensial V X, Y, Z menurut Fx sama dengan min dv per dx, Fv sama dengan min dv per dy, Fz sama dengan min dv per dz. Ekspresi delta V juga disebut gradien V dan terkadang ditulis grad V. Secara matematis, gradien suatu fungsi adalah vektor yang mempresentasikan turunan spasial maksimum fungsi dalam arah dan besaran. Secara fisik, gradien negatif dari fungsi energi potensial memberikan arah dan besarnya gaya yang bekerja pada partikel yang terletak di medan yang dibuat oleh partikel lain. Arti dari tanda negatif adalah partikel didorong untuk bergerak ke arah penurunan energi potensial daripada ke arah sebaliknya. Ini diilustrasikan pada gambar 4.2.1. Di sini fungsi energi potensial diplotkan dalam bentuk garis kontur yang mewakili kurva energi potensial konstan. Gaya pada suatu titik selalu normal terhadap kurva ekuipotensial atau permukaan yang melewati titik tersebut. Gaya dari jenis yang dapat dipisahkan. Gerakan proyektil. Sistem koordinat Kartesius dapat sering dipilih sedemikian rupa sehingga komponen medan gaya melibatkan koordinat masing-masing saja, yaitu F sama dengan IFX X tambah JFY Y tambah KFZ Z. Ketika menjadi profesor di Padua, Italia, selama tahun 1602 sampai 1608, Galileo menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memproyeksikan bola secara horizontal keluar angkasa dengan menggulungnya ke bawah bidang miring. Di bagian bawahnya ia telah memasang deflektor melengkung. Dia berharap untuk menunjukkan bahwa gerakan horizontal benda akan bertahan tanpa adanya gaya gesekan. Jika ini benar, maka gerakan horizontal proyektil berat tidak akan banyak dipengaruhi oleh hambatan udara dan harus terjadi dengan kecepatan konstan. Galileo telah mendemonstrasikan bahwa bola yang menggelinding ke bawah bidang miring mencapai kecepatan yang sebanding dengan waktu lemparannya, sehingga ia dapat memvariasikan kecepatan bola yang diproyeksikan secara horizontal dengan cara yang terkendali.
Ia mengamati bahwa jarak horizontal yang ditempuh proyektil meningkat secara proporsional dengan kecepatan proyeksinya dari pesawat. Dengan demikian, secara eksperimental menunjukkan keyakinannya. Osilator harmonik dalam 2 dan 3 dimensi. Pertimbangkan gerakan partikel yang tunduk pada gaya pemulihan linier yang selalu diarahkan ke titik tetap, asal dari sistem koordinat kita. Kekuatan seperti itu dapat diwakili oleh ekspresi F sama dengan min KR. Dengan demikian, persamaan gerak diferensial secara sederhana dinyatakan sebagai M d kuadrat R per dt kuadrat sama dengan min KR. Situasi tersebut dapat direpresentasikan kira-kira oleh sebuah partikel yang dipasang pada satu set pegas elastis seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.4.1. Ini adalah generalisasi 3 dimensi dari osilator linier yang dipelajari sebelumnya. Persamaan 4.4.2 adalah persamaan diferensial dari osilator isotropik linier. Gerakan partikel bermuatan di medan listrik dan magnet. Ketika sebuah partikel bermuatan listrik berada di sekitar muatan listrik lainnya, ia mengalami gaya. Gaya F ini dikatakan disebabkan oleh medan listrik E yang timbul dari muatan lain ini. Kita dapat menulisnya dengan F sama dengan QE, di mana Q adalah muatan listrik yang dibawa oleh partikel tersebut. Persamaan gerak partikel kemudian M d kuadrat R per dt kuadrat sama dengan QE, atau dalam bentuk komponen Mx sama dengan QEx, My sama dengan QEy, Mz sama dengan QEz. Komponen medan secara umum adalah fungsi dari koordinat posisi X, Y, dan Z. Dalam kasus medan dengan waktu bervariasi, yaitu jika muatan yang menghasilkan E bergerak, komponennya juga melibatkan T. Gerak partikel yang dibatasi. Ketika sebuah partikel yang bergerak dibatasi secara geometris dalam arti bahwa ia harus tetap berada pada permukaan atau kurva tertentu, maka gerakan tersebut dikatakan dibatasi. Sepotong es yang meluncur di sekitar mangkuk dan manik-manik yang meluncur di atas kawat adalah contoh gerakan yang dibatasi. Batasannya mungkin lengkap, seperti manik-maniknya, atau mungkin satu sisi, seperti es di mangkuk. Kendala mungkin diperbaiki, atau mungkin bergerak. Dalam bab ini kami mempelajari hanya kendala tetap. Gaya total yang bekerja pada partikel yang bergerak di bawah kendala dapat dinyatakan sebagai jumlah vektor gaya luar neto F dan gaya kendala R. Gaya terakhir adalah reaksi zat pembatas pada partikel. Oleh karena itu, persamaan gerak dapat ditulis M dV per dt sama dengan F tambah R. Sekian presentasi saya mengenai bab 4 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.